dijahit tadi sehingga ada efek jangka panjangnya infeksi. Mungkin alat-alat yang digunakan atau apalagi kalau dia tidak dilakukan oleh profesional yang tidak disterilkan dulu alatnya lah, ditambah lagi dengan kekuatan hukum yang sudah kita punya, maka kita harus berani mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat pro kami? Ketemu lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini di podcast Pempek Pro, yaitu podcast edukasi masyarakat tentang kesehatan, tentang pengetahuan kesehatan bersama pro kami Sumatera Selatan di kanal YouTube Imani Pro Kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Alhamdulillah, sore ini saya bersama narasumber kita yang insya Allah mumpuni tentang edukasi kita, yaitu sunat pada perempuan atau lebih dikenal female genital mutilation. Sahabat pro kami, alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Ratih Pratiwi SPOG. Sehat dok? Alhamdulillah. Kita kenalan dulu sebentar. Dr. Ratih ini kelahiran asli Palembang, Wong Citogalo nih. Umurnya masih belia. Jadi di Palembang 23 April tahun 1979. Masih 17 tahun ya dokter ya. Kebetulan dokternya sekarang bertugas di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan juga sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Palembang, pendidikan profesi dokter. Boleh disapa dulu dokter, sahabat kita. Baik, sahabat pro kami ya. Sahabat pro kami, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya baik ya. Hari ini spesial ya kita ya, spesial tentang kita membahas tentang sunat perempuan. Dari kita akan bahas pada perspektif tenaga kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, kalau secara internasionalnya istilahnya adalah female genital mutilation. Dokter, kita akan bahasnya secara santai dokter ya, tetapi tetap edukatif. Pembahasannya tentang sunat perempuan. Kalau dari sisi medis yang kita tahu ada beberapa efeknya secara kesehatan, ya kita bahas secara lengkap bersama Dr. Ratih. Apa itu sunat wanita, sunat perempuan? Jadi yang namanya sunat itu kalau bahasa kita, bahasa medisnya itu kan disebut mutilasi ya, female genital mutilation atau pemotongan, boleh pemotongan atau perlukaan dari genitalia perempuan. Jadi ada namanya akronim itu P2GP, pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan. Kalau bahasa awamnya, bahasa masyarakat kita itu sebut sunat perempuan. Atau bahasa kerennya lagi tuh tadi yang dibilang oleh Mbak Selvi tadi adalah FGM ya, female mutilation, female genital mutilation. Jadi namanya mutilasi ya, berarti ada pemotongan di situ, ada pemotongan organ genitalia eksternal wanita, tapi tanpa indikasi medis. Nah itu yang disebut istilah kita persamakan persepsi dulu ya tentang sunat perempuan itu adalah ujungnya adalah dia tidak ada indikasi medisnya. Nah itu secara pengertian. Sebenarnya kita sudah biasa ya mendengar sunat wanita ini, sunat perempuan ini memang dari zaman dulu pun sudah ada. Hanya saja ternyata efek dari sunat wanita ini, sunat perempuan ini adalah sampai ada efek jangka panjangnya, Mbak Selvi. Jadi sampai nanti ke kehidupan perkawinannya, gitu ya, ke kualitas hidupnya, kualitas hubungan seksualnya gitu ya, sampai ke situ. Bahkan ada di beberapa tempat yang bisa menyebabkan kematian. Jadi memang sunat perempuan ini ada sesuatu yang seharusnya tidak
dilakukan kecuali ada indikasi medis gitu, Mbak. Jadi kalau kita merujuk secara global, kalau kita kan ke WHO ya dokternya, Badan Kesehatan Dunia, dan ternyata sejalan dengan Kemenkes Republik Indonesia bahwa tidak dianjurkan untuk dilakukan sunat perempuan dalam tanda kutip tidak dengan indikasi medis. Kebetulan kami juga berprofesi sebagai bidan, dan seperti kita ketahui beberapa organisasi profesi juga sudah sejalan dengan WHO dan RI bahwa tidak dianjurkan untuk melakukan sunat perempuan ini. Oke, iya. Iya, Mbak Selvi. Jadi kenapa tidak dianjurkan ya? Terutama jadi kalau itu ada jargonnya dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan. Jadi katakan say no to FGM. Jadi katakan tidak untuk sunat perempuan. Untuk tenaga medis ya. Untuk tenaga medis kita ada jargonnya bahwa tidak ada atau tidak ada sunat wanita perempuan. Kenapa? Jadi kalau kita lihat sunat wanita ini ternyata Mbak Selvi banyak macamnya. Jadi ada beberapa tipe, banyak sekali. Jadi kalau dari WHO itu ada 4 tipe yang ada ya, yang diklasifikasikan oleh WHO itu. Jadi tingkat pertama ini, tipe yang pertama ini ada namanya pemotongan klitoris ya. Jadi klitoridektomi baik seluruhnya ataupun sebagian. Itu yang tipe pertama. Bisa juga dia disertai dengan pembuangan kulupnya itu ya, kulit penutupnya itu. Itu yang tipe yang pertama. Kalau tipe yang kedua itu dia selain bisa disertai dengan pengambilan klitoris tadi, ditambah lagi dia dengan memotong labia minoranya. Ya, jadi dipotong juga labia minoranya, kemudian bisa juga dengan mengambil klitorisnya, baik semuanya atau sebagiannya. Nah, kalau yang ketiga ini lebih parah lagi Mbak Selvi, itu namanya infubulasi. Jadi infubulasi itu jadi selain klitorisnya ini bisa diambil atau tidak, dia juga ternyata selain sudah memotong labianya atau memotong labia minoranya, labia mayoranya, kemudian ditutupnya Mbak Selvi, dijahit gitu sehingga tertutup organ genitalia eksternalnya. Sedangkan di situ kita tahu di situ ada lubang untuk buang air kecil ya, ada ostium uretra eksterna di sana, ada vagina, ada himen di sana gitu ya. Itu ditutup. Jadi infibulasi namanya. Kemudian yang keempat, segala tindakan baik itu mencungkil, baik itu menggores, itu semuanya juga termasuk dalam sunat wanita, dalam female genital mutilation. Jadi keempat tipe itu yang dibagi oleh WHO. Nah, yang di Indonesia ini kebanyakan yang kita bisa lihat itu adalah yang tipe 1 dan tipe 4. Nah, tapi tetap itu adalah suatu tindakan P2GP tadi, perlukaan pemotongan genital perempuan atau FGM tadi, dan itu semuanya dilarang. Tidak diperbolehkan. Jadi kalau seperti dokter katakan tadi bahwa pelarangan ini tentu saja ada penyebabnya. Ada kalau dilihat secara manfaatnya, secara medis tidak ada ya dokternya, karena ini untuk yang tidak ada indikasi. Kalau misalnya kita resikonya dokter, kalau sudah terjadi lakukan sunat ini, atau juga boleh deh dokter sharing pengalamannya bahwa ada dokter menemukan sendiri nih suatu kejadian ternyata ditelusuri efek dari pada masa kecilnya dilakukan sunat perempuan tadi. Efeknya ya. Selain nanti yang pasti memang kata Mbak Selvi tadi akan ada efek jangka panjangnya ya. Jadi kalau dari efek dari komplikasi dari FGM ini, dia tuh ada namanya komplikasi atau efek jangka pendek. Maksudnya yang bisa dirasakan sekarang oleh si korban pada saat itu. Jadi ketika seseorang melakukan tindakan FGM ini, perlukaan organ genital ini, maka yang pertama kali bisa tadi, tipe yang pertama ya, baik tipe pertama, kedua dan ketiga, itu bisa menyebabkan perdarahan. Kenapa? Karena klitoris itu kan
perdarahannya banyak ya. Kalau dia terluka bisa mengakibatkan perdarahannya banyak. Nah, jadi pertama itu bisa menyebabkan kematian akibat dari perdarahannya kalau dia tidak segera di stop ya perdarahan, mendapatkan penanganan untuk menyetop perdarahannya. Bisa juga dia terjadi infeksi. Mungkin alat-alat yang digunakan atau apalagi kalau dia tidak dilakukan oleh profesional yang tidak disterilkan dulu alatnya, itu bisa juga menyebabkan infeksi ya, ujungnya nanti sepsis, bisa meninggal juga. Ya, itu jangka pendeknya. Ditambah lagi dengan nyerinya, Mbak Selvi. Dia kan biasanya tanpa anestesi. Trauma ya, traumanya yang pasti traumanya. Untuk jangka panjang bisa nyebut trauma. Untuk jangka pendeknya yang pasti adalah nyeri. Nyerinya akan sangat sekali karena di situ juga selain banyak pembuluh darah, di situ juga banyak persyarafannya. Makanya klitoris itu adalah disebut sebagai organ erektil wanita. Itulah kepuasan seorang wanita, gitu ya. Pada saat melakukan hubungan suami istri ya. Jadi ketika dilakukan pemotongan klitoridektomi tadi ya bisa mengakibatkan perdarahan yang banyak, bisa menyebabkan kematian, ada infeksi, kemudian pasti nyeri dan yang pasti tadi trauma ya. Nah, untuk jangka panjangnya atau jangka panjang itu yang pertama dia akan menyebabkan trauma ya tadi, trauma. Kemudian untuk kedepannya itu misalnya akan terjadi misalnya tadi ya yang kasus-kasus yang tipe 2 atau tipe 3 tadi yang parah sekali itu tuh bisa menyebabkan si wanita ini anak perempuan ini pada masa dewasanya ketika dia menikah itu bisa menyebabkan gangguan pada hubungan seksualnya. Jadi bisa menyebabkan nyeri pada saat berhubungan. Ketika akan melakukan penetrasi, penis akan terhalang gitu ya, karena tadi tertutup akibatnya. Kemudian bisa menyebabkan luka atau trauma ya. Ujung-ujungnya nanti tidak bisa terjadi proses kehamilan karena sperma tidak bisa masuk ke dalam saluran reproduksi wanitanya. Jadi bisa menyebabkan infertilitas. Kalaupun ternyata sampai hamil misalnya, itu juga bisa menyebabkan namanya hambatan pada saat persalinannya. Jadi karena tadi misalnya ada jalan lahir tertutup atau memang pas ada perlukaan kan menimbulkan jaringan sikatrik ya, jaringan parut ya. Nah, jaringan parut itu bisa menyebabkan kurang elastis gitu ya. Jadi menyebabkan turunnya kepala atau pada saat proses akan menghalangi proses persalinannya. Jadi SC lah akhirnya. Jadi bisa juga meningkatkan angka seksi sesarian gitu ya. Ada perdarahan di situ, misalnya kita lakukan probekan ya, bisa menyebabkan perdarahan juga. Jadi karena ada jaringan parut akibat dari kegiatan P2GP-nya tadi. Gitu. Nah, kalau untuk kasusnya, sebenarnya kalau kasus selama proses persalinan yang saya temukan itu belum terlalu khas untuk penyebabnya. Sampai kita kan memang jarang menemukan yang tipe 2-3. Untuk ya, karena di Indonesia itu khususnya Palembang tidak ada kita tipe 2-3 itu ya. Alhamdulillah itu kabar baik ya, Dok. Iya. Jadi kita biasanya tadi di tipe 1 dan tipe 4. Nah, tapi kita sering menemukan kasus-kasus yang memang dia mengharuskan kita untuk melakukan tindakan, dokter ini Mbak Selvi. Jadi misalnya pada kasus-kasus himen imperforata, jadi di mana selaput darahnya itu tertutup rapat. Jadi pada liang vagina itu tertutup himen selaput darah ya. Himen selaput darah pada dia itu menutup rapat, namanya himen imperforata. Jadi pada saat wanita itu atau anak perempuan itu mendapatkan haidnya, darah haidnya tidak keluar karena tertutup rapat tadi. Biasanya pasien itu datang dengan keluhan nyeri gitu ya, nyeri, perutnya membesar gitu. Pas kita lakukan pemeriksaan, biasanya sih masih usia 14 gitu ya. Berarti dia memang sudah mendapatkan haidnya di usia 12 gitu ya, tapi darahnya tidak keluar. Dia mengaku sering nyeri, sebulan itu adalah sekali nyeri, 2 hari, 3 hari selama 1 bulan. Pas kita periksa ternyata darah haidnya yang terkumpul gitu. Darah haidnya terkumpul mulai dari vagina sampai ke atas ke uterusnya, bisa juga sampai ke tuba atau malah sudah sampai ke peritoneum, ke rongga pelvisnya. Nah, biasanya pas kita periksa ternyata memang ketutup. Jadi kita lakukan tindakan namanya
insisi himen, kita buka himennya dan itu kan tindakan ya, perlukaan, tapi itu adalah perlukaan yang sesuai dengan indikasi medis. Oh, jadi untuk yang kita bahas tadi tentang himennya atau tertutup rapat. Ada juga yang sampai ini biasanya ketahuan pada waktu kecil ya, bisa juga namanya tuh labia, fusi labia. Jadi labianya itu bibir kemaluannya itu bergabung, fusi gitu ya. Nah, itu juga kan bisa menghambat mengganggu proses mixinya, buang air kecilnya gitu ya, ketutup. Jadi ya kita akan melakukan perlukaan. Jadi kita akan melakukan insisi, akan membuka fusian tadi bersatunya labia tadi. Itu juga disebut perlukaan organ genitalia perempuan. Tapi itu bukan termasuk sunat perempuan. Itu memang indikasinya. Jadi kalau kita bahas lagi tentang tadi barusan kita bahas tentang sunat, bukan sunat tapi perlukaan yang sesuai perlukaan pada genitalia atau kelamin perempuan yang sesuai dengan memang ada indikasi medisnya. Misalnya yang vaginanya tertutup atau bahkan bibirnya tadi memang yang menyatu, yang justru memang nanti ada keluhan biasanya pada saat buang air kecil. Nah, itu ada tempatnya untuk kita melakukan suatu tindakan perlukaan atau pemotongan. Gitu. Nah, itu beda ya, beda. Itu lain lagi kasus ya teman-teman ya. Oke, jadi dokter kalau kita lihat mungkin banyak di sekitar kita atau mungkin terjadi pada diri kita sudah ada nih, sudah pada masa kecil ternyata dilakukan sunat perempuan walaupun kita nggak tahu persisnya prosedurnya gimana. Apa yang bisa dilakukan dokter? Baik pada orang yang bergejala atau ada keluhan maupun yang tidak ada keluhan pada kehidupannya. Baik, jadi pertanyaan bagus dari Mbak Selvin ini, jadi namanya ada screening ya, tapi kita memang belum ada screening untuk mengetahui komplikasi ya, komplikasi akibat sunat yang kita alami waktu masih kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menemukan gejala ya, ataupun tidak ada gejala juga, tapi biasanya pasien itu datangnya karena ada gejala ya. Kalau udah ada gejala tidak mungkin datang gitu kan. Kalau merasa aman tanpa keluhan, alhamdulillah ya. Jadi paling kalau kita edukasi itu bisa kita lakukan edukasinya ketika dia ada keluhan, misalnya buang air kecil gitu ya, keluhan nyeri waktu haid misalnya, atau yang paling mudah kelihatan itu adalah pada saat dia konsul ke kita karena sudah menikah tapi belum punya anak gitu. Jadi pas kita periksa kan kalau akan dilakukan pemeriksaan dokter lengkap tuh, mulai dari pemeriksaan fisik, apakah ada kelainan organ genital gitu. Jadi dia lakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, kemudian dilakukan melihat bagaimana organ genitalia internalnya, apakah ada keluhan. Nah, di situ akan terlihat kalau memang ada efek atau komplikasi akibat sunat yang sebelumnya pernah dialami gitu ya. Digali lagi ya. Akan dieksplorasi lagi apakah ini adalah suatu akibat dari efek sunatnya yang dulu. Yang pas itu kalau di kita di Indonesia itu memang jarang ada komplikasi yang berat ya, karena tadi kita tipe 1 sama tipe 4 tadi ya. Tapi yang paling sering itu adalah traumanya itu. Trauma ketika ternyata sunatnya itu dialami pada saat usia sudah anak-anak ya, misalnya usia 12 ngerti ya dok. Sudah bisa merasakan. Jadi kalau di luar negeri itu, terutama di negara Afrika itu, mereka melakukan FGM ini, sunat perempuan ini pada usia ini ya, usia yang sudah kita sadar penuh gitu ya, usia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun gitu ya. Remaja ya, benar. Remaja awal. Jadi efek dari traumanya itu akan lebih besar lagi. Dan untuk selanjutnya ketika dia menikah misalnya atau berhubungan akan merasakan trauma itu gitu kan. Sehingga ya tadi akan mengganggu kualitas kehidupan intimnya tadi, rumah tangganya gitu. Ujung-ujungnya nanti terjadi namanya kasus perceraian kah itu gitu ya. Sehingga akan banyak komplikasi itu, jangka panjang itu besar sekali gitu ya, sampai bisa misalnya salah satu meningkatkan angka SC itu, beban suatu negara akibat dari SC tindakan operatif itu akan lebih besar lagi kan gitu. Kos rumah sakit. Iya, biayanya itu akan lebih besar lagi. Jadi memang jangka panjangnya itu sangat
ini ya sangat besar Berdampak. dampaknya tuh ya. Dan di samping itu juga memang kalau sunat pada wanita itu kalau secara medis gitu ya, sahabat pro ya, bisa dibilang tidak ada manfaatnya ya Mbak Selvi. Secara medis pun sebenarnya tidak perlu kita melakukan perlukaan gitu ya. Kenapa? Karena kalau pada laki kan beda ya. Kalau pada laki-laki itu apa namanya sunat penisnya itu ya, sunat pada laki itu karena memang penis itu sebagai organ reproduksi dan juga sebagai organ berkemihnya. Beda dengan wanita. Kalau wanita beda lubang, beda ada buang air kecil ada tempatnya, terus untuk berhubungan untuk fungsi reproduksinya ada gitu ya. Jadi ya tidak ada hubungan gitu kan untuk katanya mencegah infeksi segala macam tidak ada. Malah ketika seorang wanita tuh misalnya mengalami sunat yang tadi misalnya klitorisnya dipotong baik sebagian atau apalagi kalau semuanya ya, maka itu akan menyebabkan fungsi seksual yang orgasmenya itu akan terganggu gitu ya. Malah dia akan tidak menikmati menikmati hubungannya gitu. Hubungan seksualnya itu bisa menyebabkan ini juga ya, depresi juga pada seorang wanita kan. Ditambah lagi misalnya yang untuk kesehatan. Jadi secara kesehatan pun memang tidak ada manfaatnya gitu ya. Beda dengan yang laki-laki tadi. Jadi memang seharusnya terutama sahabat pro ya, baik yang di daerah-daerah tuh, bidan gitu ya, bidan, perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya di daerah bisa mensosialisasikan, mengedukasi Mbak Selvia supaya dari tenaga kesehatan sendiri tadi berani berkata tidak gitu. Ketika ada minta sunat wanita gitu ya. Nah ini memang pemerintah juga sedang aktif-aktifnya menggalakkan untuk mensosialisasikan itu. Jadi mudah-mudahan ketika tidak ada yang mau melakukan itu, masyarakat juga berpikir ya. Mudah-mudahan ya. Jadi dari sahabat pro bahwa bisa kita tarik bahwa poinnya dari seluruh tenaga kesehatan itu sudah satu kata bahwa sama seperti yang dicanangkan oleh WHO dan Kemenkes bahwa sunat perempuan atau FGM ini tidak ada manfaat medisnya dan justru bisa mengakibatkan beberapa risiko-risiko dan berdampak pada efek jangka pendek maupun jangka panjang. Memang seperti kalau kita terutama kami dokter sebagai profesi bidan, kalau kita lihat ini ada akun resmi dari pengurus pusat IBI, pengurus pusat IBI ini sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali mencanangkan lagi bahwa seluruh bidan sudah diedukasi lagi, diberitakan lagi bahwa untuk edukasi untuk mencegah melakukan female genital mutilation ini, ya dokter. Jadi memang sudah ini ya, kita sudah sepakat ya, sudah sepakat. Mudah-mudahan nanti ke masyarakat sudah bisa ini ya, bisa diterima gitu ya, bahwa memang tidak ada manfaatnya. Tadi tenaga kesehatan yang sudah punya ilmunya, sudah ada kesepakatannya, dan semoga nanti juga masyarakat Indonesia teredukasi untuk resiko dari sunat perempuan atau female genital mutilation ini. Artinya sudah jangan takut ya, artinya sudah dilindungi kan, ada peraturan dari pemerintah gitu ya, dari WHO dan pemerintah dan malah organisasi-organisasi tenaga medis ya. Artinya kita jangan takut untuk berani berkata tidak tadi, karena kita dilindungi oleh hukum ya. Mungkin edukasinya yang penting, pendekatan secara persuasif, penjelasan kepada masyarakat ya, kepada pasien yang mau minta gitu ya, untuk dilakukan prosedur female genital mutilation. Demikianlah sahabat pro kami. Alhamdulillah dokter, podcast kita hari ini sangat edukatif, semoga bisa membantu teman-teman yang lain, juga membantu mengedukasi masyarakat yang lain pada tenaga kesehatan yang lain. Bila ada masukan atau pengalaman ya dokter ya, bagaimana pada saat bertemu nih ada orang tua atau masyarakat yang masih ingin dilakukan sunat perempuan ini, silakan komen ya di bawah.
Alhamdulillah ngobrolnya santai, tetap berisi, tetap mengedukasi tentang sunat perempuan ini. Terakhir nih dokter, mungkin ada kata penutup untuk topik kita hari ini. Oke. Sebagai tenaga kesehatan ya, jadi kita bekerja sebagai tenaga kesehatan yang memang kita dianugerahi ya, diberi amanah oleh Allah ya dengan ilmu pengetahuan kita mengetahui gitu apa manfaat atau kemudaratan suatu tindakan, maka seharusnya lah ditambah lagi dengan kekuatan hukum yang sudah kita punya, maka kita harus berani mengatakan tidak untuk sunat perempuan. Oke, terima kasih dokter untuk semua Mbak teman-teman tenaga kesehatan lain yang mempunyai pengalaman, mungkin bagaimana tips dan trik yang ternyata jitu pada saat menemukan atau menghadapi keluarga yang membawa anaknya untuk dilakukan sunat perempuan ini. Silahkan untuk di komen di bawah ini. Juga untuk sahabat pro kami yang lainnya, mau request nih, mau topiknya ingin belajar atau tentang teredukasi tentang apa, silakan juga di komen di bawah. Kami mengucapkan terima kasih. Tak terasa sudah kita di penghujung waktu ya dokter. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri, saya sebagai host mengucapkan maaf bila ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah bila saya ada kesalahan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.